DJI Osmo Pocket 3. Kamera ini sudah dirilis dari bulan Oktober 2023. Artinya umurnya sudah hampir 2 tahun. Tapi mungkin di antara kalian ada yang masih ragu-ragu nih, beli Osmo Pocket 3 atau tetap pakai kamera HP aja ya? Atau beli kamera lain yang mungkin dirasa lebih bagus dibandingkan Osmo Pocket 3. Terus yang jadi keraguan kalian tuh mungkin adalah hasilnya sebagus yang direview orang-orang atau enggak ya? Terus kompatibel nggak ya dengan mikrofon wireless merek lain selain merek DJI? Nah, gue coba jawab nih keraguan kalian di video ini. Langsung aja kita rebus review bareng bagus bareng teman foto. Gas! Ukuran sensor DJI Osmo Pocket 3 ini sudah lebih besar dibandingkan Osmo Pocket 2. Di Osmo Pocket 2 ukuran sensornya itu 1/1,7 inch. Sedangkan Osmo Pocket 3 ini sudah 1 inch. Artinya dia bisa menangkap cahaya yang lebih banyak, bisa merekam detail yang lebih bagus. Terus dia sudah punya bukaan atau aperture f2. Juga bisa menangkap cahaya yang lebih banyak dan lensanya cukup lebar, 20 mm. Enak banget buat self vlogging kayak gini. Ukuran sensor dari DJI Osmo Pocket 3 ini 1 inch, cukup besar buat kamera sekecil ini. Nah, memang sih beberapa HP flagship kayak Xiaomi, Oppo, Vivo, terus Huawei itu mereka merilis HP-HP flagship dengan ukuran sensor 1 inch. Tapi kan kadang-kadang HP-HP itu nggak sesuai dengan selera kalian kan, karena HP itu kan nggak dipakai buat cuma ngerekam video aja, bisa juga dipakai buat harian. Nah, ini bisa jadi jawaban kalian nih. Kalian butuh kamera dengan ukuran sensor 1 inch, tapi nggak mau pakai HP karena nggak sesuai selera kalian. DJI Osmo Pocket 3 punya minimum distance sekitar 10-20 cm. Nggak terlalu close up sih seperti kamera HP, tapi masih cukup oke nih buat ambil gambar produk atau makanan. Osmo Pocket 3 tuh sudah dilengkapi hard case kayak gini. Jadi kalian nggak perlu khawatir dengan gimbalnya ya kalau kesenggol-senggol. Jadi kalau kalian sudah selesai vlogging, ini kan kayak gini nyala, terus kalian tutup, matikan, terus tinggal nih udah masukin aja. Osmo Pocket 3 ini terlalu kecil buat tangan gue ya, padahal tangan gue ini tangan Asia, apalagi tangan bule yang cukup besar. Nah, ketika gue ngerekam gambar nggak enak karena ini udah di ujung tangan gue nih, megangnya kayak gini. Makanya gue pasang strap kayak gini. Ini strap custom tapi ada juga bawaan dari Osmo Pocket 3. Nah, Osmo Pocket 3 juga dilengkapi dengan ini, handle tambahan. Jadi kita tinggal masukin aja ke sini. Tinggal masukin ke sini. Oh salah, kebalik. Nah, gini. Nah, selesai. Jadi lebih panjang pegangannya, lebih enak karena ini sudah sampai ke sini. Ini juga bisa dipasang di hard case, jadi kalian nggak perlu pasang cabut ini ya. Tinggal pasang di hard case, dia tidak mengganggu sama sekali. Tuh, jadi kan. Video ini direkam pakai DJI Osmo Pocket 3 dengan resolusi 4K 60 fps dan audionya internal. Video ini direkam pakai DJI Osmo Pocket 3 dengan resolusi 2,7K dan frame rate-nya 60 fps. Pakai audio internal. Video ini direkam pakai DJI Osmo Pocket 3 dengan resolusi Full HD 1080 dengan frame rate-nya 60 fps dan audionya internal. Gimana menurut kalian hasilnya? Oke guys, video ini direkam pakai DJI Osmo Pocket 3 dengan mode vertikal. Resolusinya turun jadi 3K dan frame rate-nya masih tetap sama 60 fps. Ini pakai juga audio internal. Gimana hasilnya? Oke atau enggak? Nah, sekarang video ini direkam pakai DJI Osmo Pocket 3 modenya vertikal dengan resolusi 2,7K 60 fps. Gimana? Ada bedanya nggak dengan yang pakai resolusi 3K tadi? Nah, ini sekarang gue rekam video ini pakai DJI Osmo Pocket 3, resolusinya Full HD 1080 60 fps, modenya vertikal, audionya tetap internal. Gimana menurut kalian hasilnya? Nah, ini perekamannya masih pakai audio internal. Kondisinya cukup berangin di sini dan di kanan gue nih. Di belakang ini rame banget jalanan dan di sini juga ada pertokoan orang-orang warawiri. Gimana menurut kalian? Ini audionya cukup bagus atau enggak? Apalagi ini berangin. Nah, yang sering jadi pertanyaan itu adalah DJI Osmo Pocket 3 ini kompatibel nggak ya dengan mikrofon eksternal yang mereknya bukan DJI. Nah, sekarang gue udah punya nih. Ini mikrofon wireless mereknya Godox Cube C alias combo. Nah, gue coba pakai di DJI Osmo ini. Gue langsung ya, gue roll terus. Kita coba langsung apakah bisa atau enggak. Sekarang gue buka dulu. Gue sambungkan ke ini ya. Ini transmitternya. Transmitternya ini apa namanya? Modelnya Type C. Oke. Gue pasang dulu di sini di bagian belakang. Bentar, gue agak ribet pegangin.
Oke, gue udah colokin ke lubang Type C-nya. Tangan dulu deh. Nih, gue udah pakai ya. Ini sekarang. Cek. Cek 1 2 3, cek 1 2 3, cek 1 2 3. Gimana? Kerekam kan? Masuk nggak suaranya? Masuk kan? Oke, jadi sudah terjawab ya. DJI Osmo Pocket 3 ini kompatibel dengan mikrofon wireless yang mereknya bukan DJI. Warna yang dihasilkan DJI Osmo Pocket 3 sudah bagus banget. Tapi kalau kalian pengen color grading dan hasil videonya lebih sinematik, bisa pilih mode warna HLG atau D-Lock M. DJI Osmo Pocket 3 ini juga bisa ngezoom ya, tapi dia digital zoom. Nah, kalau 4K itu dia zoomnya cuma 2 kali, tapi kalau kalian Full HD dia itu bisa sampai 4 kali. Sekarang kita cobain ya. Ke patung Bundaran HI itu cuma 2 kali. Segini tok. Kita zoom out lagi. Nah, kita pindah ke Full HD. Nah, Full HD kita balikin lagi. Oke, sekarang kita record. Nah, dia itu bisa sampai 4 kali. Nah, segini. Kalian kunci kalau mau di moving gimbalnya lagi. DJI Osmo Pocket 3 ini dia punya fitur yang sangat ngebantu banget buat kita yang awam kamera tapi pengen punya footage yang bagus. Dia pertama punya fitur Face Auto Detection. Jadi kalau kita lagi vlogging kayak sekarang ini lagi di Bundaran HI, kita pengen vlog kita lagi jalan-jalan sendirian. Nah, cukup taruh kamera ini, nanti dia akan ngunci wajah kita, terus nanti gimbalnya akan ngikutin gerakan badan kita. Kita mau ke kanan, mau ke kiri, dia akan ngikutin. Oke, gue coba dulu fitur Face Auto Detection. Oke, sudah nyala. Kita pindahkan ke posisi kita. Oke, ini pilih Face Auto Detect. Kita start. Dia akan kuning kalau udah nyala, udah aktif. Nah, sekarang kita tinggal pencet record. Oke ya, gue pencet record ya. Set. Nah, dia akan baru ngunci muka kita. Ini dia akan ngikutin. Tuh kan, gimbalnya ngikutin kan. Nih gue kesini, gimbalnya ngikutin ke sini. Oke. Nah, sekarang kita cobain ya. Terus dia punya namanya Dynamic Tracking. Nah, nanti dia itu akan mengatur atau menempatkan kita sebagai subjeknya itu di posisi golden ratio. Kita pencet lagi ke sini. Tuh, pindah yang ini Dynamic Framing, start. Nah, terus kita kembali ke selfie mode. Nih, muka gua di sini kan ya. Nah, caranya kita kunci dulu muka kita di sini nih. Ini caranya nih. Oke, udah kekunci kan. Nah, sekarang kita pencet tombol record. Nah, satu lagi fitur yang gue suka banget adalah dia punya fitur spin shot. Itu dia bisa 90 derajat atau 180 derajat. Itu akan menciptakan footage yang sangat sinematik banget. Kalau pilih 90 derajat, kita pegang kameranya tegak lurus ya, kayak gini. Terus nanti gimbalnya muter 90 derajat. Kalau pilih 180 derajat, pegang kameranya ditidurin. Nanti gimbalnya muter sendiri. Ini hasilnya.
DJI Osmo Pocket 3 bisa bikin video slow motion juga. Kalau footage 4K 120 fps, kecepatannya dilambatkan 2 kali. Kalau resolusinya Full HD 1080-240 fps, kecepatannya dilambatkan 4 kali. Sayangnya, slow motion cuma bisa di mode horizontal, nggak bisa dibikin saat vertikal. Sama seperti Osmo Action, Osmo Pocket 3 juga bisa bikin time-lapse dengan 3 pilihan. Hyperlapse, time-lapse, dan motion lapse. Di mode hyperlapse, kita bisa pilih kecepatannya nih, mau auto atau yang tercepat 30 kali. Ya Pak, silakan. Makasih. Nah, ini hyperlapse juga bisa dihentikan parameternya dari 30 kali ke 1 kali. Jadi, kalian dalam 1 kali roll itu nggak perlu berhenti record terus record lagi. Tapi kalian bisa terus keep roll di mode hyperlapse. Sekarang kita mulai lagi hyperlapse-nya. Nah, kalau time-lapse, kita bisa pilih mode yang sudah disediakan DJI. Ada Crouch, Clouds, Sunset, atau kita atur sendiri di mode Custom. Nah, kalau motion lapse ada pilihan arah kamera. Dari kiri ke kanan atau LTR, dari kanan ke kiri atau RTL, atau kita bisa atur sendiri arahnya. Oke teman foto, sekarang kita cobain kemampuan DJI Osmo Pocket 3 ini kalau ngerekam video malam hari. Video ini direkam pakai fitur atau pakai mode video yang biasa, yang resolusinya 4K 60 fps. Nah, sekarang kita cobain kemampuannya kalau kita pakai yang fitur low light. Oke, video ini sekarang direkam pakai fitur low light dengan resolusi 4K, tapi frame rate-nya turun jadi 30 fps. Gimana menurut kalian? Ada hasilnya nggak? Lebih terang nggak dibandingkan kalau pakai fitur video yang biasa? Atau sama aja, nggak ada bedanya? Nggak cuma video, DJI Osmo Pocket 3 juga bisa foto, tapi resolusinya cuma 9,4 megapiksels. Cukupan lah ya buat upload di sosmed. Kalau mau foto panorama, tinggal pindah nih ke mode panorama, terus pilih mode 3x3 atau 180 derajat. Ini hasilnya. Kapasitas baterai internal DJI Osmo Pocket 3 1300 mAh. Pas gua preview, kamera ini tahan 4 jam, dari 100% sampai 10%. Kalau lagi traveling, kalian bisa cas Osmo Pocket 3 pakai power bank, tapi ngisinya lama. Kalau mau cepat, pakai casan fast charging 25 watt. Dari 10% sampai 100% itu sekitar 30 menit aja. Kalau mau pindahin foto atau video ke HP, bisa pakai aplikasi DJI Mimo. Gampang banget. Enak banget nih buat kita yang pengen cepet upload ke sosmed. Nggak perlu pindahin ke komputer atau beli card reader lagi. DJI Mimo juga bisa dipakai buat preview, terus rekam foto dan video, atau buat live streaming. Asyik kan? Kalau kalian beli paket basic, yang kalian dapat itu adalah buku manual, kartu garansi, dan flyer barcode aplikasi editing DJI Lightcut. Terus ada handle tambahan. Terus ada kabel Type-C. Dan ada strap gelang. Harga paket basic 8,2 juta rupiah, sedangkan yang kreator combo itu harganya 10,5 juta rupiah. Kalian bisa beli DJI Osmo Pocket 3 di Witacom. Linknya udah gue taruh di deskripsi ya. Setelah nyobain kamera ini, menurut gue DJI Osmo Pocket 3 enak banget buat traveling atau mau bikin video sinematik. Fitur auto tracking, spin shot, dan motion lapse kepake banget nih buat gue. Audio internalnya juga sudah bagus banget mereduksi noise dan kompatibel juga dengan wireless microphone eksternal merek lain. Bentuknya kecil, bisa masuk saku atau tas kecil. Nyalain kameranya juga cepet banget, jadi nggak takut kehilangan momen. Yang jadi kekhawatiran gue itu cuma satu, durability-nya. Meski ada hard case, tapi gue kepikiran gimbalnya kalau asal naruh kamera. Gimana menurut kalian? Rebus, review barang bagus bareng teman foto, didukung oleh Witacom.